Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat selalu anak-anak kelas 5C. Kita belajar lagi lewat video. Mudah-mudahan walaupun lewat video, Ibu Guru yakin anak-anak masih selalu semangat belajar mandiri tanpa merepotkan kedua orang tua atau orang-orang di sekitar kita di rumah. Yuk kita belajar masih di tema 1, subtema 2, pembelajaran 5 dan 6. Kita akan belajar tentang otot. Apa itu otot? Otot adalah jaringan yang ada di dalam tubuh manusia yang merupakan alat gerak aktif yang menggerakkan tulang sehingga menyebabkan suatu organisme atau individu dapat bergerak. Kemarin kita sudah belajar tentang sistem rangka atau sistem gerak tubuh, yaitu organ tangan dan organ kaki yang merupakan organ gerak manusia. Organ gerak manusia dapat bergerak karena adanya otot. Ini dia sayang gambar ototnya ya. Gambar otot seperti ini ada di dalam tubuh kita. Otot bergerak atau otot bekerja dengan cara berkontraksi dan berelaksasi. Pada saat anak-anak mendorong benda, maka otot itu sedang berkontraksi. Nah, setelah selesai, kembali ke keadaan semula, otot sedang berelaksasi. Itu contohnya ya. Baik anak-anak, kita lanjut ke fungsi otot pada manusia. Otot manusia sebetulnya banyak sekali fungsinya. Di sini ada beberapa yang akan Ibu Guru bahas. Yang pertama, menjalankan dan melaksanakan kerja, contohnya berjalan, mengangkat dan memegang. Kemudian menggerakkan jantung, mengalirkan darah yang terdiri atas zat-zat yaitu nutrisi, oksigen, dan lain-lain, membantu sistem pernapasan pada paru-paru, membantu proses pencernaan pada lambung, membantu penglihatan, dan mengatur postur tubuh dan keseimbangan. Di sini ada mengatur postur tubuh. Kenapa seperti ini, Nak? Contohnya binaragawan. Binaragawan memiliki otot yang berbeda dengan orang-orang yang pada umumnya, yang ototnya tidak terlatih atau tidak dilatih secara terus-menerus. Tapi pada binaragawan memiliki postur tubuh yang berbeda ya, karena ototnya dilatih terus-menerus dan diberikan nutrisi yang lebih dibandingkan orang-orang pada umumnya. Ini dia fungsi beberapa otot pada manusia. Kita akan ke macam-macam otot. Otot itu ada 3 ya nak. Yang pertama adalah yang akan kita bahas otot polos. Apa itu otot polos? Otot polos, otot yang ada pada tubuh kita yang bekerja tanpa kesadaran. Ingat ya nak, yang ini yang harus digarisbawahi. Tanpa kesadaran kita yang dipengaruhi oleh sistem saraf tak sadar atau saraf otonom. Kenapa disebut bekerja tanpa kesadaran? Karena otot-otot ini ada pada organ-organ tubuh kita yang bekerja tanpa harus diperintah. Meskipun kita sedang tidur, kita tidak sadar, maka otot-otot ini akan tetap bekerja. Contohnya otot pada lambung, otot pada usus, otot pada jantung, otot pada pernapasan. Bayangkan kalau misalkan otot ini bekerja harus dengan kesadaran, maka otot ini akan berhenti jika kita sedang tidur. Nah, oleh karena itu otot ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala bekerja tanpa kesadaran juga bisa bekerja. Jantung kita pada saat kita tidur tetap bekerja bukan? Lambung kita pada saat kita tidur juga tetap bekerja. Jadi inilah perbedaan otot polos dengan otot lurik. Kalau otot lurik bekerja harus dengan kesadaran ya, harus diperintah oleh sistem saraf pusat kita. Ya, otot lurik ini otot yang menempel pada rangka tubuh manusia yang digunakan dalam pergerakan. Perbedaannya otot lurik dengan otot polos ya tadi, otot polos bekerja tanpa kesadaran, sedangkan otot lurik bekerja harus di bawah kesadaran. Jadi diperintah oleh saraf pusat kita. Pada saat otot kita memerintah untuk berjalan, maka otot akan berjalan menggerakkan rangka. Jadi pada saat kita tidur, tentunya kita tidak berjalan ya. Tangan kita diam karena tangan kita bekerja di bawah kesadaran otak kita ya. Tentunya
Tidak ada orang tidur sambil berjalan. Mungkin ada ya, mungkin, tapi sangat langka. Nah, yang ketiga adalah otot jantung. Otot jantung adalah otot yang bekerja secara terus-menerus. Otot jantung perpaduan antara otot lurik dan otot polos. Di sini tadi kita sudah membahas tentang otot polos dan otot jantung. Tapi otot jantung adalah otot yang perpaduan antara otot polos. Jadi di sini pada saat memompa darah, otot jantung menggunakan otot polos. Tapi pada saat mengalirkan zat-zat yang diperlukan oleh tubuh ke seluruh tubuh, otot jantung ini memerlukan juga otot lurik ya. Misalkan pada saat kita memerlukan kesadaran untuk berpikir, nah maka diperintahlah oleh sistem saraf pusat kita agar ada darah yang mengalir ke sistem saraf pusat kita. Jadi seperti itu ya nak, cara kerja jantung kita dipengaruhi oleh otot lurik dan otot polos. Lanjut. Di sini Ibu Guru akan membahas tentang letak-letak otot polos, otot lurik, dan otot jantung. Otot polos tadi salah satu contohnya ada di sistem pencernaan kita, yaitu di lambung. Sebetulnya otot polos juga ada di jantung, ada di mata, ada di paru-paru ya, dan beberapa organ tubuh lainnya. Kemudian juga otot lurik ada di rangka, menempel di rangka ya, rangka tangan, rangka kaki, ada juga di sini di bagian paha atas ya, ada di jari-jari. Kemudian otot jantung, kalau otot jantung khusus ada di jantung. Nah, baik anak-anak, setelah mempelajari tentang otot, kita lanjut mempelajari tentang cover buku. Cover buku itu adalah jilid buku ya anak-anak. Dalam membuat jilid buku, ada 5 unsur wajib yang harus ada di cover buku. Yang pertama adalah judul buku. Judul bukunya harus sesuai dengan isi buku. Kemudian nama penulis, gambar yang menarik, jenis hurufnya juga menarik, dan tulisannya harus singkat tapi mudah dimengerti. Untuk apa kita ini belajar? Yuk kita coba kembangkan kemampuan kita untuk menggambar, tapi kita akan membuat cover buku tentang otot. Jadi nanti anak-anak membuat cover buku seperti ini, judulnya tentang otot. Nah, di sini pengarangnya siapa? Pengarangnya adalah diganti dengan nama anak-anak. Misalkan pengarangnya adalah Anissa Angelina. Nah, di sini tulis Anissa Angelina. Judul bukunya tentang otot di sini. Nah, kemudian di sini juga ada tulisan-tulisan lain yang mendukung agar cover buku ini menarik ya, diberi warna sangat menarik juga boleh. Kemudian di sini juga ada gambar-gambar, ditambah lagi dengan gambar-gambar yang membuat cover buku ini semakin menarik. Nah, di sini anak-anak nanti akan membuat tugas, membuat ceritanya, membuat cover buku. Cover bukunya itu tentang otot. Jadi misalkan anak-anak adalah seorang pengarang buku. Nah, seorang pengarang buku, anak-anak sudah selesai nih membuat bukunya. Maka cover bukunya dibuat oleh anak-anak. Jadi anak-anak nggak perlu membuat tulisannya atau isi bukunya, nggak perlu, hanya membuat covernya saja atau jilidnya saja. Nah, jadi tugas yang pertama ini adalah tugas tentang otot, dilaksanakan hari ini. Tugas yang kedua besok hari Sabtu membuat cover buku yang bertemakan atau berjudul tentang otot manusia. Terima kasih anak-anak atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.